Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bening Kolbi. Merinding, tobatnya penguasa Laut Selatan yang sudah berhaji. Sobat beriman, ada cerita mencengangkan soal Nyi Roro Kidul. Boleh percaya, boleh tidak. Penguasa pantai selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil dengan Hajah Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Khirzin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah yang saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul telah berhaji. Dia menggunakan pakaian haji dan jilbab. Perginya Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lainnya di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan pada tahun 2005, ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul ikut berhaji, kata Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saat berbincang dengan salah satu media Kamis pekan lalu di kediamannya, daerah Cipinang, Jakarta Timur. Sayang, hingga kini Sultan Muzaffar belum bisa diwawancarai soal kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat berhaji. Saya sedang sakit, hubungi saya lagi nanti, ujar melalui pesan singkat Sabtu lalu. Berita soal Nyi Roro Kidul sudah bergerak haja ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritualis Jawa. Cerita Habib Khirzin dari Raja Ternate itu dibenarkan oleh spiritualis Jawa, rekan dari Profesor Bambang Pranowo. Kepada Bambang, dia mengatakan sudah mengetahui pergi hajinya Sang Ratu Pantai Selatan dengan gelar Hajah Siti Syarifah. Gelar hajinya Hajah Siti Syarifah, ujar Bambang. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji rupanya diyakini oleh orang Jawa di sekitar Gunung Lawu. Tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti itu mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Ada yang beda saat ini. Kalau dulu hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka pakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab, tutur Bambang. Cerita mengenai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan memang sangatlah melegenda, karena banyak mitos maupun misteri yang mengiringi setiap cerita mengenai tokoh legenda tersebut. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang nekat melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran dari cerita Sang Ratu Pantai Selatan tersebut. Yang terbaru mengenai kisah seorang pemuda yang nekat menguji mitos Nyi Roro Kidul, yang dengan sengaja memakai baju berwarna hijau sembari bermain di pantai selatan Jawa. Aksi sang pria nekat tersebut bahkan sengaja dirinya rekam dan disebar di media sosial. Walau sempat dihantam ombak beberapa kali, beruntung sang pria tetap selamat dan tidak terjadi apapun. Namun mengenai kabar terkini dari sang pria juga masih menjadi pertanyaan. Apakah tetap selamat atau terkena kutukan Sang Ratu Pantai Selatan? Jadi, jika nanti kamu berniat untuk menguji atau mengetes kekuatan kamu dalam menghadapi Sang Ratu Pantai Selatan, pastikan kamu harus melengkapi diri kamu dengan kekuatan dan juga pengetahuan mengenai Sang Ratu. Hal ini guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta agar tidak lagi ada tindakan yang sia-sia karena hanya kamu ingin tenar atau viral semata.
Pada dasarnya Nyi Roro Kidul pernah hidup di abad 13. Banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Ada yang mengatakan jika Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan sehingga keturunan Raja Kediri Jayabaya. Terdengar pula cerita Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari Kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad ke-13. Namun yang paling santer dipercaya Nyi Roro Kidul merupakan putri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja bernama Raja Prabu Siliwangi. Memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita yang sangat cantik jelita memiliki sifat ayahnya yang bijaksana. Karena suatu konspirasi perebutan tahta, Putri Kandita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya, ia memutuskan untuk menetap di suatu kawasan pantai selatan. Di sana ia menyatu dengan pepundaan laut selatan hingga kemudian Putri Kandita berhasil menguasai gaib kawasan tersebut hingga bersemayam di tempat itu dan bergelar Nyi Roro Kidul. Kisah yang menyebutkan Nyi Roro Kidul berasal dari Kerajaan Galuh. Ia dilahirkan permaisuri Ratu Ayu. Ketika bayi, ia sudah dapat berbicara layaknya orang dewasa dan mengatakan kelak demi menjaga kesucian dirinya yang bisa dinikahi cucunya itu hanyalah raja-raja di tanah Jawa. Bahkan beberapa sumber mengatakan jika Nyi Roro Kidul juga pernah menikah atau menjalin kasih dengan Pangeran Kalimantan, dan pernikahan itu sendiri terjadi antara beda alam. Walau kebenarannya masih belum bisa dipastikan, namun cerita mengenai kisah ini sudah banyak beredar dan dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Kekuasaan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Namun, ada dua tempat yang disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusat kerajaan gaib Sang Ratu. Posisi Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi, merupakan garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara. Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Ratu Kidul. Tidak jarang, sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Ada pantangan yang diyakini harus ditaati oleh siapa saja saat berada di kawasan pantai selatan, yakni larangan mengenakan pakaian warna hijau. Konon, siapa orangnya yang memakai pakaian berwarna hijau pasti akan terseret ganasnya ombak pantai. Hijau diyakini sebagai warna busana kebesaran sang ratu, sehingga dia saja yang berhak memakainya di tempat itu. Mereka yang melanggar larangan akan hilang ditelan ombak pantai selatan, akan dijadikan pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Di kawasan Pantai Parangkusumo terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar disebut dengan Selo Gilang. Konon, batu ini tempat pertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijowo, yang tak lain merupakan penembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram. Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati untuk menjaga keberadaan pantai selatan maupun Keraton Mataram. Tempat ini kini sering diziarahi untuk melakukan ritual, terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan jelang 1 Suro.